kenapa? Karena memang seumur jiwa seumur. Cuman teman-teman Zarbil Kontan yang bisa menilai gitu ya. Manggilnya Pak Dani, Bro Dani, Bro and Sis ya. Bro and Sis guys, harusnya udah di zona yang enak dong. Oke, nah apa yang bikin gua resah? Apa tuh? Yang bikin gua resah tadi, gua nggak punya waktu sama sekali buat keluarga. Dan kalau di compare apple to apple, gua dengan ini orang, harusnya gua yang naik. Oke. 17 tahun di Prudential itu nggak pernah kegoda sama bisnis-bisnis yang lain gitu. Puji Tuhan enggak ya? Jujur nih, jujur. Jujur. Sampai detik ini. Iya. sekaligus kita ngajarin ke anak kita hidup Oke. adalah perjuangan. Nah, Kita harus berjuang. dapat banget. Jadi anaknya mandiri nanti ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berjumpa lagi dengan Zarbil Kontan, Zarabili Konsultan. Nah, sekarang ini di Kontan saat ini ya, ini sangat luar biasa banget. Kenapa? Memang sebenarnya narasumber-narasumber yang kita undang itu adalah orang-orang terpilih guys. Kenapa? Karena orang-orang yang udah kita lihat ini hidupnya luar biasa gitu ya. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman semua yang lagi nonton konten ini jangan lupa untuk subscribe, oke? Plus comment and like. Dan satu lagi, lonceng diklik. Oke, ya, luar biasa banget. Terima kasih banyak loh, Pak Dani, Bu Lala. Perkenalkan ini adalah Pak Dani dan Bu Lala, salah satu pasangan hebat, luar biasa ya. Nanti kita korek-korek nih ya. Apa sih yang bikin luar biasa dan hebat menurut Zarbil Kontan gitu ya? Nah, manggilnya Pak Dani, Bro Dani, Bro and Sis ya. Bro and Sis guys, kenapa? Karena memang Seumur. jiwa seumur. Cuman teman-teman Zarbil Kontan yang bisa menilai gitu ya. Yang penting adalah jiwanya selalu muda. Makanya tetap mau dipanggil Bro and Sis. Oke. Nah, pengen tahu dong nih pertanyaan pertama, Cia. Makanya kenapa diundang ke sini? Pengen tahu gimana sih sampai dulu tuh sebelumnya pengen tahu dulu nih rumah tangga tuh udah berapa lama sih Bro Dani dan Sis Lala? Cie. Masih kaku. Kita udah 17 tahun. 17 tahun. Sweet 17 guys. Sweet 17 ya kan. Itu sih Sweet 17 bukan umur yang ini ya, muda gitu ya untuk suatu rumah tangga ya. Bukan yang gampang juga untuk suatu rumah tangga. Pasti udah banyak kerikil-kerikilnya lah ya. Ombak-ombak gitu ya. Tapi pasti ombak-ombak kebahagiaan, menuju kebahagiaan gitu ya. Nah, yang pertama kali mau tanya tuh sekarang udah 17 tahun. Waktu awal-awal kenal gitu loh. Waktu akhirnya bisa klik mau merit nih sama Sis Lala atau Bro Dani gitu kan. Ini tuh awal siapa duluan gitu yang minta? Biasanya kan laki. Ini laki atau perempuan duluan? Iya dong. Oh, laki duluan ya. Iya pasti dong. Ya. Iya, jadi emang udah memutuskan untuk menikah itu apa sih yang bikin Bro Dani ini akhirnya ya gue udah klik. Ya pasti kan setampangnya Bro Dani gitu kan, mungkin banyak wanita-wanita dulu di luar sana gitu ya guys ya. Sorry, dulu ya Sis. Akhirnya menentukan Sis Lala hidup selama 17 tahun tuh awal-awalnya gimana sih keputusan itu bisa timbul? Jadi kita pacaran tuh udah 5 tahun, teman-teman. Oh, 5 tahun? Iya. Betah ya? Udah 5 tahun pacaran. Enggak ganti-ganti? Enggak ganti-ganti. Enggak ketahuan tapi kan? Enggak. Oh, tapi tetap. Oke. Main rapi dong. Main rapi dong. Buat yang mau diajarin main rapi guys gitu ya. Oke, 5 tahun. 5 tahun. Nah, Oke. terus ada satu kali pas lagi ngapel gitu kan, ya kan. Tiba-tiba papanya dia tuh nanya, Oke. Dan sini sebentar om mau tanya. Kamu pacaran udah berapa lama ya? Oke. Udah 5 tahun om. Ya kan, terus tahu-tahu dibilang begini, ya kalau gitu, kalau udah 5 tahun sih, coba dong orang tua kamu dikenalin Diminta ke langsung saya. ya? Diminta gitu ya? Dikenalin ke saya, maksudnya kita mau ada obrolan lebih lanjut gitu kan. Deg-degan dong. Jadi kalau kamu pergi mau pulang malam, om juga nggak khawatir lagi. Oke. Jadi
Itu kan tanda-tandanya Iya. begitu kan, minta dilamar ya gitu ceritanya. Tapi Bro Dani sendiri deg-degan gak sih ditanya begitu? Aduh, deg-deg. Padahal gue masih pengen Nah. main rapi gitu ya, oh salah ya. Nah sebenarnya saya ngomong waktu itu kan, gue ngomong tuh, waduh om, tapi kalau untuk ke merit sih belum dulu. Oh, oke langsung. Iya, karena kita udah setting, kita udah planning nih nanti mau meritnya 1,5 atau paling cepet 1,5 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Oke, itu udah diplanningkan gitu Udah. ya. Nah, tapi terus papanya dia bilang, ya nggak apa-apa kan kenalan dulu. Gitu. Oke. Dari situlah akhirnya muncul pemikiran, oh ya udahlah memang udah jodohnya juga dan 5 tahun juga gitu ya. Nah untuk Seslala sendiri pengen tahu dong, nggak ganti-ganti selama 5 tahun kan? Main rapi juga. Oh sama-sama tapi guys, tapi jangan dibahas. Kita coba ganti topik ya kan. Kita ganti topik. Bercanda. Pertanyaan yang kedua, yang penting oh ternyata pacaran udah 5 Udah tahun lama, itu luar iya. biasa banget. Karena nih 5 tahunnya ini nih nyambung ya nanti di belakang gitu ya. Nah, rumah tangga tuh kan sebenarnya semua orang beda-beda ya. Nah, dulu tuh kesibukannya apa sih sampai di saat memutuskan untuk rumah tangga, taruhlah udah married gitu ya. Bro Dani sendiri kerjanya apa? Terus Seslala apakah ibu rumah tangga gitu? Coba dong sharingin. Oke, jadi gue tuh dulu kerja di Toyota, Toyota. dealer Oke. Toyota, salah satu dealer Toyota di Jakarta. Oke. Nah, waktu mau merit itu posisi masih senior sales lah. Senior sales. Senior sales. Oke. Tapi ya mungkin ada berkat lah ya, maksudnya kita mau melangkah ke yang lebih Ada jauh. rezeki. Ada rezeki. Merit. Nah, gue dipromosiin. Oke. Gue dipromosiin menjadi supervisor manager. Promosiin. Ya, supervisor. jadi pas banget kita merit itu tanggal 8 Januari. Nah, gue dapat promosi 3 Januari. Wah, itu yang dinamakan adalah rezeki Nikah. nikah, guys. Oke, pasti ada jalan ya. Iya. Oke, lanjut. Begitu. Nah, kalau Kalau Seslala sendiri, Kalau saya kerja juga dulu. oh bukannya ini apa anak mami gitu ya? Saya tampangnya tampang anak-anak mami gitu guys. Enggak ya? Oh ternyata pekerja juga dari muda ya. Saya Oke, luar dari- biasa. Memang gak betah diam dari dulu. Oh, dari oke. SMP SMA mau dicari duit sendiri. Wah hebat. Jadi- SMP SMA udah mulai nyari duit. Jadi sebelum selesai kuliah pun nyambi kerja. Oh. Jadi terakhir sebelum merit saya kerja di salah satu sekolah international school. Guru gitu. Tadinya guru, Oke. tapi terakhir karena mau resign ya, mau cari yang lebih baik. Akhirnya ditarik sama bosnya, ya udah lu di manajemen aja deh. Dikasih Oke. kenaikan gaji 3 kali lipat. Wah. Akhirnya ya udah deh. Berarti waktu baru merit aja dua-duanya ini udah bisa dibilang double income ya. Bisa gajinya tuh ada 2 lah gitu ya. Nah, itu langsung punya anak. enggak, kita kosong. Maunya sih tunda dulu. Oh, memang sudah rencana tuh ditunda. Tunda dulu. Oke. Tapi Tuhan berencana lain. Akhirnya Kosongnya hamil. 3 bulan doang. 3 bulan. Itu nggak ditunda namanya ya. Bulan keempat, iya. Akhirnya punya anak hamil. Oke. Iya, punya. Nah, kondisi hamil itu kan di saat kondisi kerja bukan hal yang gampang gitu ya. Itu kan sulit gitu ya. Sangat gak gampang. Sangat gak gampang. Karena rumah kita itu waktu itu di Jati Bening, Bekasi. Oke. Gua kerjanya di Toyota Kelapa Gading. Oke. Nah, Lala ini kerjanya di Joglo, Jakarta Jakarta Barat. Waduh, dari ujung ke ujung loh. Ya, jadi akhirnya kita setengah 6 pagi itu udah harus keluar rumah, antar dia dulu, cuman sampai Selipi. Jadi kita masuk tol, keluar Selipi Jaya, Lanjut. Nah, Turun. turun mikrolet. Naik Atau sekarang mikrolet. masih ada nggak sih itu Oh, mikrolet? Iya. Seslalu langsung naik mikrolet. Iya. Angkot. dia nyambung naik mikrolet, saya masuk tol lagi, Masuk kantor. lewatin pelabuhan Tanjung Oke. Priok. Jadi Muterin satu gitu ya. pagi-pagi udah satu leg dulu Jakarta. Itu selama berapa tahun? Selama sampai cuti melahirkan. Kalau sampai saya. dia cuti melahirkan. 9 bulanan lah ya. Jadi waktu perut lagi gendut-gendutnya masih naik Masih. ojek, masih naik bis, gelantungan masih. Sampai waktu itu sempat lagi pulang lembur, naik bis gelantungan, sampai begitu turun bis, hampir pingsan. Oke. Orang pulang kerja kan aromanya Aroma luar biasa. beda-beda. Oke, iya. Ceritanya luar biasa ya. Iya. Maksudnya berarti gini, sosok Seslala ini kan lagi hamil, tapi nggak ada komplain gitu ya ke suami. Ada kan di luar sana ya, di luar sana kan ada, gue kan lagi hamil, lo kan seorang laki, lo harus berjuang sendiri dong. Gue bagaimanapun, gue nggak mau tahu, intinya lo harus punya duit. Ada kayak begitu. Tapi sosok Seslala makanya saya bilang luar biasa. Beliau adalah
bukan sosok yang bisa dibilang hanya Manja. meminta, ya manja, meminta sama suami guys ya kan, ini bisa dicontoh loh ya. Jadi nggak ada yang namanya ngeluh ya di dalam rumah tangga gitu Dan ya. lagi buat ibu-ibu nih tips, kalau lagi hamil kita tetap aktivitas, sekaligus kita ngajarin ke anak kita. Hidup Oke. adalah perjuangan. Nah, Kita harus berjuang. dapat banget. Jadi anaknya mandiri nanti ya. Anaknya mandiri. Anaknya pun pasti akan ikut ya secara otomatis gitu ya, aura-aura seorang Auranya. ibu yang berjuang gitu. Betul. Oke, asik dengernya. Nah, kan di sini tuh kan kita Zabil Konten semua udah pada tahu ya bahwasanya kita tuh selalu bicaranya insurance merah gitu ya. Nah, narasumber saat ini saya bukan undang sosok orang yang narasumber klaim gitu ya, bukan. Tapi mungkin nanti bisa sharing juga ya. Tapi adalah narasumber yang sekarang ini adalah narasumber yang memang menjalankan bisnis si insurance merah, yaitu Prudential. Nah, mau tahu gitu kan? Karena kan banyak di luar sana ya yang berpikirnya gini, aduh bisnis di asuransi di Prudential terutama ya yang kita lagi bahas sekarang, itu tuh banyak banget loh yang gagal gitu ya, banyak banget loh itu loh yang nggak benar, agennya ujung-ujungnya kabur gitu ya, pergi gitu. Nah, ini makanya diundang langsung ya, narasumber ini adalah seorang spouse yang memang jalanin di Prudential sudah berapa lama? 17 17 tahun juga. Sweet 17 guys, oke. Tahun ini? Iya. Tahun ini 17 atau 18? Kita gabung 2006. Berarti 18. 17 ya? 17. Oh 17, oke. 17 tahun di Prudential itu nggak pernah kegoda sama bisnis-bisnis yang lain gitu. Puji Tuhan enggak ya? Jujur nih, jujur. Jujur. Sampai detik ini. Iya. Tapi yang Ada lah. oke. Nah, mau tanya, sampai akhirnya nyemplungin 4 kaki nih ya, bukan 2 kaki lagi gitu kan. 4 kaki di Prudential ya, di insurance ini. Itu kenapa sampai akhirnya nyemplungin 4-4-nya kan di mana-mana ada orang ntar dulu deh 2 kaki dulu deh dari si suaminya atau dari si istrinya gitu kan. Nah, ini gimana, coba ceritain gitu, sharingin gitu, Bro. Jadi gue dulu yang mulai, nanti baru dia ya. Oke. Karena sebenarnya gue dulu yang gabung. Pertama itu Iya. Bro Dani dulu, Iya. nggak langsung dua-duanya enggak ya? Oke, ya. Gue dulu yang gabung. Nah, jadi ceritanya biasa lah ya, di dunia kerja itu kayaknya penuh dengan intrik dan politik. Oke, di Oke. dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan. Oke. Jadi waktu itu gue ngerasa harusnya gue bisa promosi nih. Oke. Ya kan? Tapi kok yang promosi malah yang orang yang lain. Oke. Nah, tapi kan gue nggak berani nanya dong ke bos, ya kan? Jadi gue selidikin sendiri. Oke. Kenapa ya? Kok dia yang naik? Hmm. Padahal menurut gue tuh, Gue juga bagus. kalau di compare apple to apple, gue dengan ini orang, harusnya gue yang naik. Oke. Gitu Pede kan. banget lah Iya. ya. Nah, ternyata setelah gue selidikin, ternyata jawabannya adalah dia adalah temen main caturnya bos gue. Bosnya. Oke, berarti ada ini dong, ada sesuatu kedekatan khusus Iya, ya yang bisa dinaikkan Iya. juga ya, bukan dari si prestasi Bukan. pekerjaannya. Oke, itu Padahal gue ngerasa gue punya performance sudah oke, Oke. ya kan? Nah, kok dia yang naik? Nah itu yang pertama, Oke. pencetusnya. Yang kedua, gue ngerasa kok apa yang gue kerjain sama apa yang gue dapet kayaknya nggak sebanding. Nggak sebanding. Tahun 2005 sebagai supervisor manager di Toyota itu income gue per bulan ya antara 35 sampai 40. Oke. Gede nggak sebenarnya? Gede dong. Gede Tahun sebenarnya. itu gede segitu. Sebenarnya gede. Terus dikasih mobil operasional. Asik dong. Bensin tinggal diklaim. Wah, itu udah nyaman banget dong. Uang tol juga tinggal diklaim. Aduh, Pokoknya asik tiap mau terserah, mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali, pokoknya tinggal rembes. Harusnya udah di zona yang enak dong. Oke, nah apa yang bikin gua resah? Apa tuh? Yang bikin gua resah tadi, gua nggak punya waktu sama sekali buat keluarga. Oke, waktu. Sabtu itu setengah harinya di Toyota itu sampai jam 4 sore. Oke, tapi gua nggak ngejelekin Toyotanya ya, Oke. bukan. Oke, Sabtu sampai jam 4 sore. Minggu kita harus bikin event, Oke. showroom event lah, pameran lah, mobile lah. Gak ada waktu liburnya dong. Jadi kapan liburnya? Iya, gak ada waktu libur. Iya oke. kan? Nah, jadi makanya
bukan masalah nominal income-nya, Oke. tapi masalah gue adalah waktunya. Waktunya untuk keluarga tercinta. Iya. Oke. Jadi gue nggak punya waktu sama sekali. Iya. Hari biasa Senin sampai Jumat itu pulang kantor keluar dari kantor tuh jam setengah 9. Nyampe rumah ya jam 10. Udah jam 11-an lah ya, iya. Berarti 2 poin itu sangat besar. Ganggu banget Iya, lah. sangat besar yang bisa dibilang alasan besar akhirnya bisa memutuskan terjun di dunia asuransi Prudential ini gitu ya. Yang pertama adalah yaitu di lingkupan pekerjaan itu memang itu untuk naik jabatan prestasi kita itu belum tentu berpengaruh gitu ya. Masih banyak yang lain-lain malah justru bisa jadi orang-orang yang deket-deket, bukan dekat, saudaranya si bosnya atau apa itu ya. Nah padahal kita udah berjuang banget gitu di perusahaan itu. Waktu untuk keluarga tercinta. Oke, itu oke Nah banget. jadi gue gabung Agustus tahun 2006. Oke, akhirnya Seslala yang tadinya dibilang katanya Bro Dani dulu yang gabung ya kan, berarti kan Seslala ini kan masih masih melakukan aktivitas di pekerjaan yang lama itu kan. Nah akhirnya kenapa yang namanya biasanya nih ya di rumah tangga tuh kan suami kerjanya ini, istri kerjanya ini, nggak mau lah, udah lu aja, ini gue aja, gue nggak mau dijadiin satu, ntar jadi malahan ribut mulu gitu kan. Nah apa sih yang akhirnya Seslala tuh ya udah gue jadi ikut juga deh sama suami gue gitu. Ya, kalau Panjang tadi juga nih cerita. sebelumnya cerita waktu hamil, ya, tadi trauma ya. Iya, yang di Walaupun mikrolet gitu. Hampir Pingsan. Nah, itu berlanjut sebenarnya. Oke. Pada saat akhir-akhir kehamilan, dan saya rasa ini dialami semua ibu bekerja, itu ada dilema. Dilemanya nanti after melahirkan mau terus kerja atau mau ngurus anak di rumah. Itu. Di satu sisi kalau memang mau enak-enak aja sih ya udah berhenti kerja aja, tinggal minta uang sama suami. Tapi di sisi lain jiwanya saya nggak begitu. Oke. Bagi saya tuh kerja bukan cuma melulu karena uang, jadi karena aktualisasi diri. Oke. Gitu. Jadi disitulah mulai terjadi dilema tuh, Oke. kerja lagi nggak. Nah pada saat lagi dilema ada satu kekecewaan juga. Apa tuh? Ya, jadi sebelumnya saya Kecewanya kerja sama suami? sama Sama bos. pekerjaan. Oke. Sebelumnya itu kan saya kerja 5 tahun di bos itu ya, Oke. sebelum itu ya. Mhm. Yang saat itu saya kerja 5 tahun. Nah, itu begitu saya bilang saya hamil, besoknya itu bos langsung nempatin pengganti saya satu meja dengan saya. Langsung? Padahal saya nggak bilang saya mau berhenti, saya mau cuti, saya enggak. Cuman menjelaskan saya hamil ya. Dan kondisi hamil saya oke, nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan apa-apa, saya tetap bisa kerja kok gitu ya. Kerja, dan terbukti sampai hamil besar pun tetap bisa kerja, walaupun naik ojek tetap bisa kerja. Tapi itu nggak bisa dibuat alasan buat si bos itu. Tetap diganti. Tetap ada pengganti. Oke. Jadi saya duduk satu meja sampai saya cuti melahirkan. Tapi di situ ada kekecewaan. Kekecewaannya adalah ternyata seloyal apapun saya terhadap atasan, terhadap perusahaan, perusahaan tetap mandang bahwa kita adalah istilah kasarnya karyawan yang memang kalau sudah tidak dibutuhkan lagi ya udah Bisa ganti, di- change player. Iya. Nah itulah kekecewaan saya. Oke. Itulah sebabnya saya memutuskan oke lah, setelah melahirkan saya ini deh melakukan hal yang lain aja, kayak situ lagi. Oke. Nah lagi dilema gitu, akhirnya Dani suami saya masuk nih. Kenapa sih kamu nggak coba di Prudential aja? Nah, saya bilang Prudential saya nggak bisa, saya bukan. Oh langsung ngomong tuh. Nggak bisa. Oke, nggak Saya bisa. tidak Gitu. bisa. Saya Padahal udah di kamar tuh ngomongnya ya. Beda Tetap ya. nggak bisa. Oh salah. Sensor. Iya, oke. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya nggak bisa ngomong. Kenapa sampai ngomong? Karena nggak bisa ngomong. Dia lah, Oke. saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa lah dunia asuransi, saya bla 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 dengan berbagai macam alasan. Oke, terus? Ya, cuma dari ini ngomongin tiap hari, pagi, siang, sore, malam, ngomongin Prudential mulu. Iya. Sampai akhirnya saya diemin. Sampai akhirnya gue dicuekin 2 minggu. Dicuekin Bapak 2 minggu? 2 minggu 2 dicuekin. minggu nggak tidur di kamar atau gimana? Enggak, tidur di Oh, kamar. tetap tidur di kamar. Tapi punggung-punggungan. Oh, pokoknya luar biasa ya pengaruhnya ya. Terus lanjut. Akhirnya maksudnya ya daripada ngomong itu terus ya udah saya diem. Oke, sampai didiemin. Jadi dia lebih ke menghindar sih. Iya. Gue pulang, dia masuk kamar. Gue masuk kamar, dia tidur aja. Iya, gitu. karena kan nanti jawabnya sama aja lah, omongannya sama aja gitu ya. Sampai akhirnya Sampai akhirnya suatu saat
dia pulang lebih cepat, pulang kantor lebih cepat. Saya lagi abis nidurin dari bayi, baru keluar kamar mau sterilin botol susu. Terus dia udah pulang, udah makan, ya udah makan, temenin dong, ya udah duduk temenin makan. Gitu baru mau mulai makan, terus dia ngomong lagi, jadi gimana lah Prudential? Nah udah didiemin tapi begitu. Oke. Aduh, kenapa diomongin lagi? 2 minggu didiemin nggak cukup ya? Terus akhirnya Dani bilang, kenapa sih gitu antipatinya sih? Dia bilang, emang kamu udah nyoba? Kenapa bilang nggak bisa? Ya belum coba. Kenapa bilang nggak bisa? Terus saya diem kan? Yaudah kita make a deal aja deh. Oke. Make a deal. Coba kamu jalanin selama cuti melahirkan. 3 bulan. 3 bulan. Kalau nanti setelah cuti melahirkan hasilnya bagus kan, oke dong. Tapi kalau hasilnya jelek, ya udah terserah, mau balik kerja terserah. Yang penting udah nyoba. Oke, berarti dikasih pilihan itu ya. Jadi dia akhirnya mau terima karena kan Iya juga lah, kan iya juga kenapa nggak ngomongin mulu kan? Oh gitu, alasan daripada diomongin. Oh iya ya, berarti akhirnya bisa sampai ambil keputusan ikut sama suami itu dikarenakan udah daripada diomongin mulu saban hari kalau antara Bekasi gitu kan, saban hari kita bete lah, udah gue jalan aja deh gitu kan. Iya. Tapi ini juga sih apa namanya bagus juga karena perjuangannya suami untuk narik si istri gitu ya, itu gak gampang gitu, padahal seorang istrinya sendiri gitu ya. Oke,